Halo, selamat pagi. Dari Sukamakmur. Kebetulan kita habis istirahat ya dari melakukan pendakian di daerah Gunung Hanjau, daerah Sukamakmur. Saat ini saya ketemu dengan sobat saya dari asli sini, dia asli sini. eh, Namanya Ocan. Kita ngobrol-ngobrol ya, Cen ya. Yuk. Buat teman-teman sahabat makna. Kang Ocan, ini kan udah lama nih punya hobi juga di bidang ya kayak kontemplasi gitulah ya, Kontemplasi itu maksudnya. kayak apa ya, menggambar gitu ya. Jadi ini beliau ini punya hobi menggambar gitu ya, kayak ilustrasi apa gitu. Pokoknya keren dah gambar-gambarnya gitu. Dan saya juga udah pernah lihat hasil-hasilnya gitu. Kenapa sih gitu selalu meluangkan waktu untuk menggambar? Mungkin itu menggambar kebutuhan ekspresi ya. Hmm. Yang dimana kalau secara verbal mungkin nggak bisa tersampaikan atau secara emosional ke makhluk lain selain diri kita sendiri gitu. Jadi tidak tersampaikan ya, media yang sekaligus hobi yang ya apa ya, media Ekspresi gitu ya. ekspresi Oh iya iya iya. ya lewat gambar gitu, dengan menceritakan apa yang di pikiran itu lewat Oh, gambar. jadi kan ada yang dia lewat tulisan gitu ya, Iya, puisi. Nah, kalau beliau ini lewat gambar dia. lewat gambar. Gini ya, kan saya juga suka kadang oret-oret gitu ya, menggambar gitu ya. Tapi ya udah kalau saya kan cuman menggambar doang gitu ya. Kalau Kang Ocan tuh lebih kepada pencurahan hati berarti ya. Iya, Oh, iya 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 iya. Jadi beliau itu menggambarkan isi hati beliau. iya gitu. Itu. Gini Kang Ocan, apa ya kalau dibilang menggambar itu berekspresi gitu ya, kepuasan apa sih yang dihasilkan setelah menggambar itu? Yang pasti Ah, kepuasan batin lah. hmm, Kepuasan batin yang tadinya merasa mengganjal gitu hmm, di tadi pikiran atau di perasaan itu sendiri, hmm, setelah mengekspresikan lewat gambar itu perasaan jadi plong, iya iya iya. Jadi tercurahkan lah gitu ya. tercurahkan ya. Jadi dia ini suka ngisi kayak pelatihan gambar gitu bagi remaja-remaja, dan dia juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Pasundan itu Bandung, seperti itu di bidang Di seni ya. ya di desain grafis. Oh, desain grafis ya, seperti itu. Kalau sekarang dibilangnya DKP. DKP ya, betul betul. eh ada hal yang menarik ya ketika kita kan ini visual banget gitu ya. Saya tuh mengenal dia itu visual banget. Kalau kita melihat satu objek gitu ya, ini kita kita nih kan kadang-kadang masih awam gitu, kadang-kadang kalau kita menggambar itu oh kok kayaknya jelek gitu sih, ada ukuran kayak gitunya nggak sih, bagus enggaknya gitu kalau gambar itu? Kalau di seni itu nggak Hmm, ada jelek atau bagus, gimana ya? hmm. Mungkin kalau secara teknis dari yang diambil dari sekolah atau dari universitas emang Ah, ada nilai itu. buat kebutuhan nilai ya. Hmm, Sebenarnya nggak ada kayak lu jelek lu. nggak ada, Iya ya. nggak ada. Jadi semua orang berhak melakukan penilaiannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan punya gayanya sendiri-sendiri. Oh iya. Makanya kalau saya bilang kalau kita lagi oret-oret, wah kalau dibandingin sama punya Ocan, bagusan punya Ocan. Sebenarnya nggak gitu ya. Nggak gitu juga. Iya Kalau iya iya. dalam seni itu nggak gitu juga. Jadi kita bisa mengekspresikan gitu ya, Iya, terlepas daripada orang lain melakukan penilaiannya kayak gimana ya, itu hak mereka gitu hak ya. mereka. Oh, menarik. Iya iya iya. Ya, yang terpenting kita bisa mencurahkan lewat gambar aja, Iya iya iya. terlepas itu menurut orang jelek atau enggaknya. Biasanya apa sih yang digambar tuh? Kayak Kalau kayak kayak objek apa gitu. Ini kan kita nih sekarang lagi di alam nih. ya Gitu. Langsung kepikiran kayak gimana tuh?
Kalau saya dari Hmm. dulu nggambar jarang pakai objek yang ada gitu. Hmm, Jadi hmm, lebih ke emang nuangin yang ada di pikiran gitu. hmm. Kalau misalkan emang gambar manusia ya gambar 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 ini manusia gitu. Heeh. Eh, tapi di situ kita menceritakan sesuatu gitu. Hmm. Entah Pernah nggak? Pernah gini nggak? Lagi sakit hati nih. Hmm, Pernah dong sakit pernah hati pernah. gitu Oh ya. sering. Iya, sering Sering. sakit hati. Tapi yang jelas bukan disakiti ya. Hmm. Nah gini, kalau lagi sakit hati nih, yang terlintas di imajinasi untuk dikontemplasi di gambar itu kira-kira apa nih? Spontan aja, Hmm. spontan. Justru Hmm. malah ngelahirin yang banyak gitu, nggak cuma hanya menceritakan Heeh. si sakit hati itu misalkan sama Hmm. perempuan kita. Jadi Iya, heeh. kita nggambar tentang percintaan yang entah itu romantis Iya, atau heeh. terluka karena itu, Hmm. karena kisah percintaan itu, tapi justru malah melahirkan yang lain-lain gitu. Oh, Jadi iya iya. karena itu kan Ngabang gitu ya. mhm, Oh, oke oke oke. karena kan itu kan keresahan gitu. Hmm. Jadi Betul betul. jadi mengambil energi yang lain juga, ada Hmm. untungnya juga. Kadang kan kita lihat gini ya, apa namanya kalau jadi dia juga nulis kayak mural gitu Hmm. di tembok-tembok kayak gitu. Itu kan apa namanya bagian dari apa ekspresi ya, Hmm. terlepas dari temanya itu seperti apa gitu. Iya, Beda nggak sih ngegambar yang memang dia contoh katakanlah pakai kanvas ya, kanvas dengan yang menggambar di apa namanya di kayak tembok. di tembok, di Hmm. mural gitu. Beda nggak sih? Pesan yang disampaikannya itu lebih enak yang mana tuh? Hmm. Kalau media sih Hmm. lewat sama aja ya, Hmm, hmm, sama aja. Mau itu lewat tembok hmm. atau kanvas, Yang penting apa pesan kita nyampe gitu pesan ya. kita. Sasarannya iya Iya, tergantung sasarannya lah ya sasarannya. seperti itu. Kalau yang mural gitu biasanya mungkin di tempat umum gitu ya Iya, seperti itu. Oh iya. kalau di kanvas mungkin itu lebih ke pribadi gitu. Ya lebih 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 privasi lah ya hmm, seperti itu. yang Oh. dipahami ya cuman saya Ah, sendiri misalkan bisa begitu, atau kita bikin gambarnya yang hmm. pesannya ambigu gitu. Oh iya iya Yang iya. bisa siapa aja bisa menafsirkan itu gitu. Kayak kayak apa namanya bisa juga kayak abstrak gitu ya. Iya. Oh iya Kalau iya. kalau di tembok kan kita emang berpesan yang emang orang lain itu Pak bisa Hmm. mengerti gitu. Hmm. Emang, Iya 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 oke oke oke. hmm, Jadi kalau yang di tempat umum itu kita menyampaikan memang benar-benar untuk ada satu hal yang perlu disampaikan ya. iya Oh, gitu. kita kadang gini ya. Kalau untuk yang baru nih, apalagi kan kita kebanyakan ada yang dia nulisnya di diary gitu ya, Hmm, ekspresi mereka itu yang mereka rasakan. Nah, kalau di gambar itu, kalau kita awal-awal step ya, ya. kadang kan kita udah stigma kita, aduh nggak bisa nih gambar. Hmm, Tapi untuk mengawali kayak gitu nih, kan ini bagian dari opsi lain ya, iya ya. dari menulis nih kita bisa mencurahkannya juga lewat gambar. Hmm. Kalau awalan tuh kayak harus gimana dulu kita? Ya seperti umum yang penting suka dulu gitu. Hmm. Tertarik dulu Hmm, hmm. dengan gambar. Ya. Ya kita pasti coba coret-coret. Nanti juga kan itu kan kayak pencarian gitu. Hmm. Dalam gambar juga cari jati diri juga gitu. Kemarin-kemarin kan apa namanya ada yang kontroversi ya di Ya, berita gitu ya, yang dia menggambar gitu sebenarnya untuk salah satu halayak termasuk saya juga. Oh ini tertuju pada seorang tokoh nasional lah gitu ya. hmm, Tapi kalau menurut uh, Ochen sendiri gimana nih kalau melihat ada orang berekspresi nih, hmm. sah-sah saja atau kita punya batasan-batasan nggak sih kalau menggambar di halayak umum itu? Sebenarnya gimana ya? Kita kan negara hukum juga. Hmm. Jadi emang sih secara seni emang nggak ada batasannya gitu. Karena itu ekspresi kita Karena ya. emang ekspresi. Tapi Uh, kan kita juga ya kita negara hukum mm, dan ya menurut saya gimana ya? Jangan terlalu berlebihan lah kalau kalau untuk di mm, umum. Kalau untuk konsumsi pribadi atau emang ini sendiri ya itu sah-sah saja, nggak lebih apa-apa. ada satu etika lah ya, Ya ada satu etika. etika. Oh, Kita kan iya. bermasyarakat. Betul betul.
Nah, ini yang suka ditemui ya gitu ketika melakukan pendekatan gitu terhadap peserta-peserta umpamanya kayak pelatihan gitu. Kesulitan mereka tuh apa sih kalau awal menggambar itu? Kesulitan mereka Hmm, yang awal ditemui gitu ya. hmm, Hmm. karena emang dasar itu kan dari yang saya pelajari Hmm. atau yang udah ada di kelas gambar itu kan kita belajar dari dari gambar yang realis dulu gitu. Hmm. Realis itu seperti apa tuh? Realis itu yang gambarnya mirip gitu, Hmm. mirip Dari objek dari ya. objeknya Hmm. gitu. Oh. Kalau setelah itu udah oke, udah bisa, kita bisa ngembangin ciri khasnya kita gitu. Oh, iya ya, dengan modelnya kita gitu ya. Mm-mm. Istilahnya dengan apa namanya? Gayanya kita lah Iya. gitu, seperti itu. Ya kadang-kadang ini hal yang memang apa ya, kalau saya gitu ya, kalau bagi saya ini rumit banget gitu kalau menggambar itu. Seperti itu. Akan tapi kalau toh memang terus diasah ternyata bisa ya. Bisa. Katakanlah bisa mirip lah gitu ya Mm-mm. nantinya dengan objek itu. Iya, karena emang ada tekniknya juga. Hmm, Gambar ada iya iya tekniknya. ya. Tapi enak juga loh ketika memang karya kita gitu ya bisa dilihat secara visual gitu ya. Iya, ada Seperti itu. puasnya. Seneng-seneng ya kayak gitu Hmm. ya. Hmm. Jadi teman-teman sahabat makna, ketika ekspresi itu dari perbincangan saya dengan sahabat saya ini ada satu option ya. Option yang tadinya teman-teman apa menggambar apa menulis gitu, ada option bisa bisa menggambar gitu ya. Iya. Dan ini nggak perlu apa ya, wah ini bawaan dari lahir, enggak ya, bisa dipelajari ya. Enggak juga. Yang penting Oh, suka. yang penting suka dulu gitu. Jadi nggak, bakat saya bukan digambar nih, jadi nggak bisa, nggak gitu ya. Enggak gitu. Dengan latihan terus menerus bisa, dan termasuk apa ya, Ocen sendiri pun melakukan latihan terus menerus ya. Iya. Emang Hmm. dari suka dari kecil karena emang Iya iya iya. iya. Jadi sahabat makna, ketika memang kita menyukai hal itu ya lama kelamaan itu akan menjadi apa ya, identiti kita gitu Iya. ya, sehingga orang lain pun melihat apa namanya, wah ini satu karya yang luar biasa gitu, padahal di balik itu semua prosesnya itu luar biasa ya, panjang banget di situ Panjang. seperti itu. Iya ya. Jadi sahabat makna, perbincangan saya dengan Ocan gitu ya, sang ilustrator ini ternyata harus terus berlatih ketika ingin apa namanya melakukan kontemplasi melalui gambar itu gitu. Jadi terus berlatih meskipun nggak mirip gitu ya. Iya. Atau objeknya apa sih ini, abstrak seperti apa, karena dalam seni itu tidak ada yang apa ya, semua bisa melakukan penilaian ya. Iya, iya. Uh, Enggak ada patokan. Kalau dalam seni itu enggak gimana ya? Iya kan ilmu yang tidak pasti. Chan gini ya, apa namanya, saya setuju gitu ya, kalau di seni itu memang tidak ada yang pasti seperti kita belajar apa namanya bersifat matematis ya, pasti hitungan. Kalau di seni semua bisa melakukan penilaian gitu ya. Nah, pesan nih buat teman-teman gitu ya, yang mungkin saya yakin banyak gitu yang teman-teman yang dia bahasanya menyerah gitu, gak mirip nih atau jelek nih objeknya gitu. Apa nih pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman Yang pasti dari teman-teman tetap menggambar ya? tetap ya tetap konsisten gitu. Hmm. Nanti juga akan ketemu kok ininya apa gayanya masing-masing. Ya tetap kalau yang saya pelajari sih ya dari yang realis dulu, yang gambar sesuai objek gitu dulu. Iya, jadi nggak ke apa imajinatif dulu ya. Iya. Jadi objek yang ada gitu Yang ada ya. dulu karena itu kan Oh iya kalau iya. di ini lebih lebih susah dan nggak banyak orang yang kayak gitu juga gitu. Itu seiring dengan ininya nanti gitu ya. Karena kalau yang realis juga kita bisa langsung melihat ininya ya, Iya. objeknya gitu. Iya. Kayak ditiru gitulah ya. Iya. Seperti itu. Oke. Itu dia sharing dari Ocan gitu ya, tentang hobinya di menggambar, dan dia juga berkontribusi untuk teman-teman yang apa memiliki apa keinginan gitu untuk melakukan sebuah ekspresi melalui gambar. Kita udah siang dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali.
di kawasan Gunung Hanjawong. Terima kasih sahabat makna, ikuti terus channel ini. Selamat siang.